Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gue Bang Do dan Empok Meta seperti biasa di segmen Intis nih kan teman-teman. Sak deh. Kali ini kita ngebahas apa nih Po? Di segmen Intis ini Po. Kasih gue topik yang menurut gue tuh anjir emang iya gitu. Emang kita ngebahas apa Bu kali ini Po? Nah, di topik pembahasan intis kali ini kita mau bahas tentang kuntilanak nih Bang. Kuntilanak? Iya. Kayaknya kuntilanak udah Po. Emang kita ngebahas apa lagi Po? Nah, kalau kemarin itu kan kuntilanak asal-usul, terus yang disukai dan tidak disukai. Iya. Tanda kehadiran, betul. Emang apa yang belum kita bahas dari kuntilanak Po? Nah, di sini kita mau bahasnya agak beda nih Bang. Beda apa itu Po? Iya. Udah bikin gue kepo nih, anjay. Justru itu. Apa emang Po? Jadi kita mau bahas tentang jenis dan juga level dari si kuntilanak nih Mbak. Kuntilanak ada levelnya? Nah, ada dong. Kali gacoan Po? Ya. Seriusan lu Po? Bukan main. Maksudnya jenis sendiri apa Po? Laki-laki perempuan kah atau gimana Po? Beda? Jadi kalau kuntilanak ini itu yang gue searching gitu ya. Jadi tuh jenis kuntilanak berdasarkan levelnya. Oke, level. Tapi menggunakan warna gitu Bang. Oh, jadi levelnya ini ditandain dengan warnanya. Betul. Apa itu Po? Jadi tuh jenisnya ini itu berdasarkan warna dari pakaian yang dia gunakan. Oh, pakaian. Iya. Jadi jenis-jenisnya dari pakaian nih teman-teman. Gue jadi penasaran nih ada level-levelnya. Gue juga baru denger nih ada kuntilanak ada levelnya ternyata ya kan. Bukan hanya megacoan nih. Emang kita langsung aja ke bahas Po. Gue jadi penasaran Po. Yang pertama gimana emang Po? Yang pertama ada kuntilanak putih. Yoi, ini umum nih. Betul. Kan? Iya, jadi kuntilanak ini itu kan merupakan jenis kuntilanak yang paling sering dijumpai dan diketahui sama banyak orang kan. Nah, kayak di film-film. Iya, betul. Dari itu pengalaman sendiri, mungkin cerita dari beberapa wilayah, atau mungkin dari film yang kita tonton. Benar. Jadi untuk ciri-ciri ataupun perwujudan dari kuntilanak jenis ini tuh kayaknya semua orang tuh udah hampir tahu ya Bang. Yang dimana memakai pakaian berwarna putih, terus yang pakaiannya itu panjang menjuntai ke tanah, dan yang pastinya berambut panjang. Kayak di film-film itu sana ya kan? Iya betul, Ya, kayak gitu. perwujudannya kurang lebih kayak gitu kan. Gue bisa nih ngebayangin nih. Terus Bu? Nah, jadi tuh ya konon katanya tuh panjang dari rambut kuntilanak ini itu menandakan sudah berapa lama ia meninggal dan menjadi sosok kuntilanak. Nah, lo tahu nggak nih sebenarnya kayak gini? Jadi tuh kalau kuntilanak itu baru tahu sih Po, tapi kan kita kan nggak pernah ngukur dong. Iya benar. Besar rambutnya diukur atau dia Kan mungkin itu juga konon katanya seperti itu. mungkin juga ada kuntilanak bondol ya kan, mungkin dia habis dari akpol ya kan. Betul. Nggak bisa dipungkiri juga gitu ya kan. Berarti semakin lama tuh dia tuh Iya, jadi panjang tuh. semakin lama ia menjadi sosok kuntilanak, maka semakin panjang juga untuk rambut yang dimilikin sama si kuntilanak ini gitu. Fun fact nih, gue baru tahu kalau ukuran rambut tuh mempengaruhi usia apa sih bisa dikatakan usia meninggal ya. Baru tahu nih teman-teman, fun fact. Terus Bu? Nah, jadi sosok kuntilanak ini itu biasanya menampakkan dirinya itu kayak di rumah kosong, terus di kebun atau di hutan kayak gitu Bang. Jadi walaupun penampilan dari si kuntilanak putih ini tuh cukup menyeramkan ya, namun sebenarnya mereka itu tuh nggak mengganggu atau mengancam gitu.
Dan bisa dibilang kuntilanak satu ini itu memiliki kekuatan yang paling rendah, kayak gitu. Oke, oh nih si yang putih malah paling rendah nih. Iya. Iya sih kalau masalah kuntilanak putih, maksudnya yang berpakaian putih ya Po ya. Dulu tuh di daerah dekat rumah gua Po, itu tuh masih zamannya ada sis kamling, tahu? Iya. Sik, tahu kan? Iya. Nah pada kala itu, pada zaman itu ya, yang namanya hansip itu kan kadang keliling ya per 1 jam. Benar. Enggak yang ketok-ketok yang Iya, listrik tahu bener-bener banget. Nah mungkin teman-teman ada yang relate juga di daerah temannya, dari teman-teman ya. Jadi tuh si hansip itu Po, kadang kalau berkeliling tuh itu suka tuh Po, karena kan zaman dulu dekat rumah gue tuh banyak kebun orang lah gitu. Nah itu banyak tuh jenis tumbuh-tumbuhannya tuh, ada rambutan, ada jeruk bali, Iya. terus ada pohon-pohon apa sih kayak Pohon-pohon tinggi lah gitu ya, dan lebat gitu pastinya. ada pohon ini kecapi ya, pohon coklat zaman dulu tuh Iya, banyak benar. lah, pohon pepaya mungkin. Itu sangat sering si hansip itu menjumpai sosok kuntilanak. Kadang tuh kalau misalkan lagi musim rambutan, nah itu mereka pasti banyak di pohon rambutan Po. Makanin rambutan Bang. Iya, ini fun fact juga nih. Oh. Serius, anjing gue merinding. Oh berarti kalau waktu itu gue kayak ya memang kan zaman dulu itu kan memang masih banyak banget kayak kebun gitu-gitu ya, dan banyak pohon-pohon seperti itu gitu. Dan dulu tuh gue jadi waktu kecil itu memang suka main gitu kan malam-malam gitu di pohon gitu. Itu lampu ya? Iya, ya namanya juga anak kecil ya, kayak gitu. Jadi Cariin maknya. berarti enggak, kasihan. kan deket rumah main. Oke Po, terus lagi Po. Dan itu gue tuh kayak sering kejatuhan gitu ya, atau dia nggak tahu kejatuhan atau nggak tahu dilempar sama dia, jadi kayak buah yang kayak udah dimakan setengah gitu. Yes. Nah menurut lo itu binatang Ada 2 kemungkinan di sini Po. atau dia gitu? Ada 2 kemungkinan. Dulu di daerah rumah gue disebutnya codot, kalawar atau kampret atau apa lah, itu mungkin daerah kalian tuh masing-masing beda bahasa ya. Itu yang dimakan sama dia. Iya. Dan juga kemungkinan dimakan sama Si sosok ini. Nah, kalau di sini yang gue ceritain ini si hansip ini kok. Kalau codot nggak mungkin dong. Itu rambutan dibelah, dikupas. Rapi gitu maksudnya ya? Iya kayak selain kita makan rambutan gue sih, dikupas baru dimakan. Iya ngerti gitu ya. Nah karena si hansip ini sering melihat sosok tersebut Po, jadi kayak udah nggak takut aja gitu. Udah biasa ya? Udah biasa. Kadang dia center gitu kan. Pas udah kesorot sosoknya, dia ketawa tuh. Iya. Itu dia ketawa, terus disautin lah sama si hansip ini. Dibilang, makan rambutan sendirian aja lu, bagi ngapain? Itu kadang dia dilemparin Po. Beneran dikasih gitu sama dia? Dilempar. Oh, dilempar itu bekas dia atau yang baru? Boleh tahu? Ya, namanya mereka itu kan makan langsung di atas pohon ya. Iya. Mereka ngambil. Jadi mereka nih gambarannya, ini dia ngambil satu ikat lah misalkan. Tapi yang nggak rapi ya, kalau bukan kayak tukang diambil. Diambil satu ikat, nanti sambil makan. Nah ini tangan kita dilempar. Oh, ternyata kayak gitu. Yes. Bahkan ada yang lebih epic lagi Po. Apa tuh? Jadi dulu nih temen gua, bokapnya itu nyambi lah. Nyambi apa tuh? Nyambinya tuh kayak siang hari dia jadi security di rumah seseorang, Iya. malam hari jadi hansip. Kebetulan rumahnya bosnya ini seberangnya pos hansip ya Po. Pos hansipnya nih Po. Jadi tuh dia tuh secara gak langsung mengontrol rumah bosnya dan kampung nih. Iya. Ngerti kan? Karena dekat ya. Nice gitu. Kayak gitu. Nah pada suatu hari ya baik lagi ya dari musim rambutan gitu ya. Bilang lah, tuh rambutan sebelah sana loh di kebun banyak. Ambil nih buat kita begadang nih, ya kan, ngeronda. Ambillah juga, ya kan pakai senter, set naik nih Po.
salah satu. Malam-malam naik ke pohon rambutan. Oh my god. Tahu gak nih yang lebih epic ya? Waktu dia naik tiba-tiba center rambutannya di mana? Pas dia giniin tuh di samping dia po. Serius. Wah anjing mereka. Terus dia biasa aja. Untungnya itu yang namanya tadi gue bilang ya, mereka udah terbiasa. Untungnya dia cuma kaget untuk nggak sampai jatuh gitu. Iya, kalau sampai jatuh bahaya. Yes. Itu mau epic sih, langsung lu face to face gitu sama Kunti kan yang dari gelap nih. Anjir gitu. Yang namanya kebun zaman dulu po. Iya, Bener-bener kayak gelap banget lah. pasti ya. Ya. Penerangan tuh minim banget lah ya dulu ya. Nah, makan di sini tuh kalau masalah kuntilanak putih tuh cenderung banyak kok cerita-ceritanya. Bahkan ada yang kuntilanaknya lari dari genteng. Ya. Serius, di daerah sini tuh ada kok. Gak baik lagi. Jadi posisinya gue bikin point of view gambarannya misalkan ini pos hansip jalan raya. Nah itu point of view-nya tuh langsung ke rumah tuh Iya. depannya. Di atas atas gentengnya tuh kelihatan tuh kok. Dia lagi lari-lari gitu. Betul. Lari Selayaknya orang lari. kayak mungkin nggak kayak orang lari, kayak jalan gitu. Jalan tapi cepat gitu kali ya. Kayak suaranya gitu, bunyi gimana sih, bunyi genteng diinjek. Ya pokoknya kayak gitu lah. Wah, gue jadi overthinking nih bang. Serius, ini kebetulan kan banyak hansip yang di situ ya. Jadi kemungkinan tuh waktu mereka melihat itu ada salah satu teman hansip yang nggak terbiasa melihat sosok tersebut. Itu kayak histeris gitu po. Jadi ya buat geger pada malam itulah. Makanya jadi pagi-paginya jadi buah bibir di tukang sayur balik lagi gitu. Pasti sih kalau kayak gitu ya. Apalagi zaman dulu gitu ya. Lanjut po. Yang kedua, kuntilanak merah. Kuntilanak merah nih. Kalau kuntilanak merah, gue masih nggak heran. Gue sempat baca historinya dan pernah lihat gambarnya juga nih. Katanya lebih serem daripada si kuntilanak putih po. Coba po jelasin po. Nah, sesuai sama namanya ya bang, kuntilanak merah ini itu menggunakan pakaian yang berwarna merah sama menjuntai ke bawah juga atau ke tanah, dan rambutnya pun juga panjang gitu. Dan kuntilanak merah ini itu dipercaya memiliki aura yang lebih besar dibandingkan dengan si kuntilanak putih. Karena konon pakaian yang dipakai dari si sosok ini berwarna merah karena memiliki dendam yang belum terbalaskan. Gitu loh. Oke. Berarti di sini tuh baju merahnya ini karena ada punya rasa dendam gitu po. Ya bisa dikatakan amarah kali ya. Mode angry. Iya betul. Jadi berwarna merah. Ngerti. Tapi ada juga po yang mengatakan sebagai kalau misalkan kuntilanak merah itu bajunya itu berwarna merah karena dari ya bisa dibilang meninggal secara tragis ya. Iya betul. Tetesan darah atau Konon kabarnya sih ada yang berspekulasi seperti itu ya bang. Jadi gitu. kalau dibuat make sense-nya atau di penguburannya itu kain kafannya atau apanya lah gitu masih ada darah-darahnya gitu po. Jadi terbawa lah semenjak dia jadi sosok kuntilanak ini jadi merah. Tapi ya baik lagi dia punya dendam ya. Iya. Ya mungkin kalau zaman dulunya Susana udah gigi kuntilanak merah, mungkin kuntilanaknya jadi warnanya merah gitu. Nah, kuntilanak jenis ini tuh juga dikenal agresif dan sering nampakin dirinya dia bang. Ya kalau gue denger sih yang ini ngejar po. Iya Mau ngejar gitu, kayak misalkan dia ngeliat nih tiba-tiba dia langsung di depan kita lah lagi jalan terus diikutin kita lari. Konon nih po ya, katanya orang ya zaman dulu kan nyokap gue kan dari Jakarta Pusat ya. Iya. Yang dimana tempat tinggal beliau di zaman dulu itu padat penduduk po. Yes. Nah kalau masalah kuntilanak di sana juga nggak kalah serem po.
Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi baik lagi, dulu tuh di tempat tinggal nyokap gue itu ada namanya disebutnya bongkaran. Kenapa disebut bongkaran? Karena tuh kayak bekas gusuran gitu, Bu. Tapi belum diapa-apain. Oke. Semacam bangunan terbengkalai gitu ya? Enggak. Bangunan belum jadi gitu. Bukan belum jadi, kayak bangunan yang udah sempat didirikan dan sempat ditempati lalu dibongkar karena untuk pembebasan lahan. Oke. Oh, seperti puing-puing batu-batu gitu lah ya. Nah, di situ, Po, karena saking lamanya terbengkalai, tidak ada papaya, itu hanya dibatasi dengan seng. Tahu kan seng? Iya. Yang kayak asbes tapi besi. Iya. Nah, itu seng. Nah, jadi ditutupi seng itu, di sana tuh ada pohon paling tinggi itu pohon kapuk. Oke. Nah, dan banyak lagi pohon-pohon pisang. Ya, ada kebunnya juga gitu kali ya. Ya, kebun yang nggak sengaja terbentuk. Iya. Karena lamanya terbengkalai gitu kan, jadi numbuh sendiri lah gitu. Nah, dari kejadian itu, karena banyak lagi padat penduduk ya, nah itu banyak banget anak kecil. Anak kecilnya ini, Pop, kenapa? Gue bisa jelasin kenapa. Anak kecil pada masa zaman dulu ya, itu nggak boleh keluar pada saat maghrib. Mitosnya diculik gitu ya? Enggak, jadi diganggu. Gambarannya karena di sana padat penduduk, banyak lah tukang jualan-jualan UMKM lah. Iya. Namun ya jualan di rumah masing-masing, kayak pop ice, kayak goreng-gorengan, kayak gitu, Po. Oke. Nah, jadi sebelum maghrib jalanlah dua orang, Po, cucu dengan nenek. Ini mana neneknya ini menemani sang cucu untuk jajan. Oke. Nah, jadi point of view-nya ada sebuah warung dan seberang-seberangan sama seng yang tadi gue bilang. Namun para warga itu kadang membuat suatu kayak pintu gitulah untuk akses dia melewati si bongkaran itu. Ya entah dia mau bikin apa di sana atau mau ngebuang apa gitu kan. Nah, pada saat dia ngebeli, ya nungguin dong proses untuk disajikannya gitu. Si anak itu nunjuk ke salah satu pohon pisang. Yes, dia bilang gitu, Nek, itu di sana ngapain tuh emak-emak? Biasa dia orang Betawi, boy. Ngapain tuh mama disuruh netein anaknya di pohon pisang? Waduh, asli. Nah, siapa itu? Namun, yang tadinya kita hanya memikirnya, wah ini karena anak kecil nih bisa ngeliat-ngeliat yang kayak gini. Iya. Nah, pas ditunjuk, percaya Po ya, itu kayak ada sosok kayak kelelawar besar yang terbang terus masuk ke pohon kapuk. Maksudnya ke atas pohon kapuk gitu? Iya, kayak cuma kita kan nggak bisa ngeliat karena pohon kapuk kan tinggi banget. Betul. Dia kayak masuk gitu, Po. Dan suaranya itu kayak kepakan sayap gitu. Kepakan sayap burung, sayap burung. Ayam. Kita bilang kelelawar tuh apa ya? Burung kali ya? Iya, kayak kelelawar. Kepakan kelelawar gitu. Bukan kepakan burung ya, bukan. Kayak gitu, Po. Terus ngikutin maksudnya. Nah, itu satu juga yang desut-desutnya di daerah nyokap gua, ada salah satu orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Sejarahnya itu wanita ini nakal lah, berjualan gitu. Hamidur nih, doi Hamidur, nggak ada yang tanggung jawab, meninggal. Percaya nggak percaya, Po? Itu sempat jadi suatu teror dan bisa dibilang arwahnya gentayangan lah, teman-teman. Tunggu, maksudnya ini si perempuan ini, sorry ya bang, meninggalnya itu ketika sudah melahirkan. Yes.
dan anaknya juga meninggal. Konon katanya seperti itu. Tapi saya nggak percaya teman-teman ya. Pada saat momentum itu, pada saat waktu itu, satu wilayah, satu RT dari tempat tinggal nyokap gua itu nggak ada yang berani keluar. Karena konon katanya ya bang, kalau yang ya mitosnya yang gue denger gitu ya, kalau misalkan perempuan lagi hamil, terus dia melahirkan kemudian dia meninggal, itu dia pasti akan mencari anaknya. Itu betul gak sih? Tapi ini beda po. Bedanya? Karena si anak meninggal gitu ya? Enggak juga, gue ngerti kenapa. Jadi tuh kalau bagi orang yang bisa melihat, katanya, dan kalau kita yang nggak bisa melihat tuh hanya mendengar suara anak bayi aja, anak bayi nangis. Oke, itu kayak lewat depan rumah kita nangis. Wah, point of view-nya habis maghrib. gila sih. Habis maghrib. Tapi kalau Adin bagi bisa ngeliat mereka, dia tuh lagi keliling kampung gendongin bayinya. Gue merinding. Gila, asli, ini sumpah, men. Lu kalau ada orang atau teman-teman dari Bekicot yang tinggal di Jakarta Pusat ya mungkin baiknya dari ya mungkin kenal juga atau tahu juga tempatnya nyokap gua dulu tinggal, itu sempet jadi hype banget tuh. Bahkan fix satu RT nggak ada yang baik nih. Segitu padat penduduk loh, Po. Iya, itu kira-kira berapa lama tuh bang berlangsungnya? Gue kurang tahu juga ya, karena pada saat itu gue udah nggak tinggal di sana. Cuman nenek gue ada keluarganya nenek gue. Dan masih mendengar cerita seperti itu gitu. Oke, lanjut kita di yang selanjutnya, Po. Oke. Nah, yang ketiga, kuntilanak hitam. Buset, ini baru denger gue nih, unik nih. Ini seriusan, Po, hitam. Iya, selain ada kuntilanak merah, ada juga kuntilanak hitam nih, Mbak. Oke, kayak gimana tuh, Po? Jadi konon katanya kuntilanak hitam ini itu merupakan peliharaan dari seorang dukun ilmu hitam. Oh, gitu. Ya, jadi ini kayak suatu ritual dari dukun kali ya? Bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Jadi kayak makhluk yang disengaja diciptakan. Iya, sebagai alat lah gitu. Alat dari si dukun ilmu hitam ini untuk melakukan praktiknya dia gitu. Nah, yang dimana sosok kuntilanak ini itu biasanya digunakan oleh si dukun ilmu hitam ini itu untuk menyantet atau mengganggu seseorang yang diperintahkan sama si dukun ilmu hitam ini. Gitu. Oke, jadi ini si kuntilanak hitam ini digunakan sebagai alat untuk menyantet gitu, Boy. Iya. Bisa dikatakan seperti suruhan gitu. Iya. Kayak gua ciptakan makhluk ini, jadi si makhluk ini mau nggak mau harus ngikutin apa perintah gue gitu ya. Alhamdulillah. Tapi jujur Boy, kalau untuk kuntilanak hitam gue nggak pernah lihat sih. Mungkin juga bisa dikatakan kayak sosok nenek ini berjubah hitam atau gimana, ya mungkin itu kali ya. Tapi kan kita sangat tidak familiar dengan kata-kata kuntilanak mana. Betul. Dan jangan sampai juga sih ya, maksudnya kita melihat sosok dari si kuntilanak hitam ini. Nah, kalau kuntilanak hitam ini bisa dijumpai di mana, Po? Karena seperti yang tadi udah dijelasin di awal, dia ini adalah peliharaan dari si dukun ilmu hitam. Jadi mungkin gak bisa ditemukan oleh beberapa orang atau banyak orang kali ya, Mbak. Rumah dukun nih. Iya, jadi dia bakalan keluar kalau memang dia dapat perintah nih dari si dukun ini untuk ngelakuin sesuatu yang negatif lah dari si dukun ini gitu. Mungkin untuk melihat sosok ini hanya dari orang-orang yang menjadi korban dari tersebut. Betul banget. Gitu. Dan sosok kuntilanak ini itu juga dikenal lebih agresif dari kuntilanak lainnya gitu, Bang. Dulunya anak pang kali, Boy. Bisa jadi. Anak pang, bercanda anak pang, Bo. Dan kehadiran dari kuntilanak ini itu juga bisa menguras atau menyerap energi manusia nih, Bang.
kayak gitu, sehingga orang atau mungkin korbannya yang melihat langsung si kuntilanak hitam ini tuh akan kayak lemas, tidak berdaya, tidak ada energi, kayak gitu. Oh, saking kuatnya ini ya. Iya, dan biasanya si sosok kuntilanak ini itu memang jarang kita jumpai ya, karena si sosok ini itu tinggal atau ditempatkan di sekitaran area rumah si dukun ilmu hitam ini gitu. Ya mungkin juga buat kita-kita yang nggak bisa melihat atau tidak punya kemampuan untuk melihat makhluk astral ya. Si sosok kuntilanak hitam ini jadi kayak barang rare kali ya, barang langka ya. Betul. Jadi kalau lu yang bisa ngeliat nih, ya mungkin lu bisa jadi udah ditargetin sama si dukun untuk jadi korban santet nih. Wah. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah ngeliat, ya anjir kuntilanak hitam nih, ya kan, ya lu langsung berdoa lah goblok, baik. Ya sebenarnya sih kita balik lagi sih percaya percaya sih ya. Iya. Selama kita jadi manusia yang baik-baik aja, tidak merugikan orang lain, dan gue yakin kok kita itu akan dijauhkan dari hal-hal tersebut. Nah gitu. Tapi lain cerita kalau orang-orang yang berada di sekitar kita berpikir lain tentang kita atau sirik, ya bisa jadi. Yang baik lagi kita itu harus dekat sama yang Maha Kuasa, sama Tuhan, itu sering ibadah gitu ya. Sering beramal sih katanya sih. Tapi percaya gak sih Bu, ini fun fact kok ya. Lu sering beramal itu, lu dijauhin dari hal kayak gitu Bu. Karena orang-orang sering beramal itu susah disantet. Percaya gak Bu? Ini fun fact ya. Gue sih percaya ya kayak gitu. Iya sih, gue juga sih. Kayak apa ya, dibilang kan, kenapa sih orang sering beramal itu susah untuk disantet? Ya karena jarang juga yang beramal. Kadang tuh dia orang manusia zaman sekarang Bu ya, dengan uang yang ya bisa katakan UMR misalkan gajinya, itu sangat sulit banget Bu untuk pengen ngebagi gitu misalkan. Padahal kan ngebagi itu kan bukan hanya sekedar nominal, lu bisa bagiin dari segi makanan, Betul. dari segi tenaga, pemikiran, itu juga banyak. Itu Betul. amal kita. Iya. Gitu. Tapi ya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Jika memang kebutuhannya banyak ya mungkin di lain waktu bisa untuk beramal. Sebenarnya kayak berat sih kalau untuk beramal, kayak pemikiran orang berat gitu karena belum terbiasa gitu Po. Tapi di zaman sekarang memang gua akuin itu sangat sulit. Kenapa? Bagi orang-orang zaman sekarang itu bisa dikatakan kayak harus ngikutin apa yang sedang di trending gitu. Ya banyak yang seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan juga tidak banyak yang seperti itu. Balik lagi dengan diri. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu teman-teman. Lanjut Po. Yang keempat, kuntilanak biru. Ini lagi yang hitam men, gue pernah liat yang biru. Set. Tapi gue sempet denger tuh waktu episode Kisah Tanah Jawa, kalau nggak salah yang ke rumahnya Susana. Iya. Lu coba searching deh. Boleh nanti kalian Mereka tuh lihat. Si Om Hawi ini ngejelasin di sini ada kuntilanak warna biru, warna itu nggak tahu sih, karena kita balik lagi kita nggak mempunyai nih kemampuan untuk melihat makhluk astral tersebut. Tapi coba Po, tolong jelasin Bu. Kuntilanak biru ini menjadi salah satu jenis kuntilanak yang gak umum nih Bang. Umum nih. Ya seperti namanya, kuntilanak biru adalah kuntilanak yang mengenakan kain berwarna biru. Namun kuntilanak ini itu dianggap sebagai jenis kuntilanak dengan tingkatan paling tinggi dan sangat berbahaya. Diyakini kuntilanak biru adalah perwujudan dari arwah yang tidak sempurna kematiannya, atau semasa hidupnya melakukan perjanjian dengan iblis, sehingga setelah ia meninggal dunia, roh dari orang tersebut akan menjadi budaknya dari iblis tersebut, dan membuat si arwah dari orang tersebut ini menjadi sosok kuntilanak berpakaian warna biru. Gitu. Dan kehadiran kuntilanak biru ini ditandai dengan adanya angin yang
bisa membuat bulu kuduk tuh berdiri gitu, merinding lah gitu. Kayak hembusan angin yang dimana kita kayak ngerasa kayak Iya betul, kayak gitu. Pokoknya ya yang nggak normal lah gitu. ini nggak normal gitu. Maksudnya gimana ya? Oke. Yang gitu po, yang nggak normal mulu nggak enak. Dan konon kabarnya juga Oke. sosok ini itu menyebarkan bau yang tidak sedap dan sangat menyengat. Oke, berarti di sini itu baik lagi ya, yang hitam ini diciptakan, Betul. namun yang biru ini karena perjanjian. Iya. Set. Buat teman-teman nih baik lagi ya siapapun itu jangan pernah coba-coba untuk bersekutu dengan iblis. Betul. Ya coba cari-cari tahu dan coba belajar ilmu-ilmu apapun itu yang dimana itu ada persyaratannya, ada perjanjian. Iya. Karena itu pasti bakal merugikan kalian banget sih. Yes, kita belajar dari ilmu kehidupan aja ya. Kita itu kadang perjanjian di dunia aja. Contoh, lu perjanjian jual beli atau lu perjanjian kredit apapun itu, pasti lu akan dengan kendala tuh. Betul. Ya kan? Ya entah itu kendalanya mendadak atau ada keperluan mendadak atau ya pokoknya di luar kendali kita lah. Itu pasti perjanjian lu akan berantakan tuh. Kalau dari segi manusia lu masih enak ditegur gitu doang kan. Nih belum bayar nih. Gitu doang kan. Ya entah itu lu gak bisa bayar karena entah lu sakit atau keluarga lu sakit atau anak lu masuk sekolah, gak ada yang pernah tahu. Nah, Betul. kalau lu perjanjian sama iblis, gimana? Lu masa mau ditelepon? Gak mungkin kan lu ditelepon. Lu gimana lu perjanjian lu? Gak mungkin. Nah, lu yang sepengalaman gue dan yang pernah gue baca, rata-rata dari perjanjian dengan iblis itu pasti akan meminta jiwa, baik itu dari keluarga lu atau orang-orang sekitar ataupun jiwa lu sendiri. Itu semuanya akan dijawab dari waktu sih. Iya benar. Karena kan kalau dari film-film boy, tapi lu sedia nggak kalau nyawa anak lu akan gua ambil? Siap gitu kan. Tapi gitu, Setelah anaknya lahir, dekat apa waktunya habis, lu ingkarin yang akhirnya nyawa sendiri. Itulah manusia pimplan bro. Ya mungkin gitu aja dulu po ya. Iya betul. Ini wah itu gokil sih kuntilanak po. Ini salah satu sosok makhluk yang dimana gue tuh bisa berimajinasikan wujudnya dengan sempurna karena baik lagi The Legend of Susana bro. Itu sangat creepy banget sih, serem parah. Jadi kita bisa mendeskripsikan, bisa tahu imajinasi wujudnya dari film Susana itu. Oke, mungkin cukup sekian berkicot kali ini. Buat teman-teman yang punya ide atau rekomendasi kita ngebahas Intis segmen berikutnya perihal apa, komen aja di bawah. Gua sama Empo Meta izin pamit. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Berkicot izin pamit juga. Intis pamit. Bye.